Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pada para orang tua kita, para guru-guru kita, para alim ulama, masyarakat mukmin semuanya, syukur pada Allah. Kesempatan pagi yang sangat barokah selepas kita melaksanakan salat berjamaah, salat yang istimewa Quran al-Fajr, dan salat yang disaksikan oleh para malaikat, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu walau hanya beberapa menit untuk mencoba mengungkap tentang bagaimana dulu Nabi SAW mendidik sahabatnya agar lengkap perangkat peradaban Islam itu, dan karenanya kita satu persatu harus kita ungkap, dan kemudian setelah itu kita bina, kita didik generasi kita siapkan mereka, kita berbagi tugas supaya semakin lengkap perangkat peradaban ini untuk kembali hadir Islam sebagaimana janji Allah, liyudhhirahu 'alad dini kulli. Allah munculkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus pembahasan yang diamanahkan saya pagi hari ini tentang bagaimana para pengusaha di sekeliling Nabi SAW, yang sebenarnya begini, ini memang setelah Islam ini jatuh, Muslimin ini jatuh, dijatuhkan, ditutup peradaban ini oleh Yahudi, oleh Zionis, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Abdul Halim Al-Uwais, salah satu ahli sejarah Islam rahimahullah ta'ala. Beliau punya buku menarik tentang Dirasat Lissuqut 30 Daulah Islamiyah, kajian terhadap kejatuhan 30 negara Islam. Kemudian di akhir, setelah panjang lebar dari mulai dinasti Bani Umayyah, berakhir beliau mengatakan, dan peradaban kita hari ini, peradaban Islam yang bercahaya ini, akhirnya harus tutup di tangan Yahudi. Dengan jatuhnya Turki Utsmani, Yahudi sudah memprovokasi mulai abad 19, kemudian mereka baru berhasil setelah tahun 1900. Terakhir sekali Sultan Abdul Hamid II yang mencoba mempertahankan seluruhnya. Tapi setelah Sultan Abdul Hamid II wafat, maka selesailah semuanya. Sultan yang berikutnya hanya boneka di tangan Zionis. Setelah itu, maka yang terjadi adalah semua yang ada dihancurkan. Semua diacak-acak dihancurkan. Salah satu pisau penghancurnya adalah sekularisme. Sekularisme itu ketika kita ini dibelah-belah kepala kita, diri kita, akhirnya dipisahkan antara agama dan dunia. Berikan hak Tuhan pada Tuhan, berikan hak kaisar pada kaisar. Sehingga kalau kita bicara tentang negara dan agama, maka tidak sedikit cendekiawan muslim yang kepleset juga dan mengatakan bahwa urusan agama urusan private, urusan pribadi, tak perlu masuk ke dalam negara. Menjadi aneh dan ajaib. Tapi itu teman-teman, kebertahanan itu tidak lama lagi, karena antum boleh lihat perekonomian sudah rela dimasuki kata syariah, ya kan? Walau masih terus belajar.
Nah, disitulah kemudian ketika kita membahas tentang pengusaha, jangan antum bayangkan dengan pengusaha di sekeliling Nabi itu, jangan dibayangkan dengan kata pengusaha hari ini. Pengusaha yang tidak tahu Quran, pengusaha yang baru belajar abatasa, salah. Duitnya banyak, tetapi ya alhamdulillah Ustadz kemarin hijrah, ya situ. Lain cerita, ini tidak begitu. Tapi tak masalah, ini sebagai sebuah potret awal bahwa mari kita tahapi proses ini. Tapi generasi berikutnya nggak boleh begini lagi. Ini generasi harapan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, nggak boleh polanya seperti ini, sudah tidak boleh. Kita ini harus sudah menjadi generasi terakhir dari generasi sekulerisme, seharusnya gitu. Berikutnya jangan begitu lagi. Mosok polanya begitu lagi, anak ngerti agama nggak ngerti ilmu umum, umum nggak ngerti agama, ini sudah tidak ada tempatnya. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian karena para pengusaha di sekeliling Nabi itu mereka bukan hanya memiliki harta. Tadi Ustaz Nur Hidayat sampaikan kalau ada dua nama besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua kita tahu level mereka itu level khilafah. Mereka itu dua-duanya yang disebut namanya itu layak menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf itu sebenarnya orang yang paling berpeluang sepeninggal Umar. Paling berpeluang. Karena waktu Umar ditusuk subuh hari seperti ini kan, ditusuk. Kemudian setelah itu Umar sudah tidak bisa lagi mengimami muslimin, masyarakat ibu kota di Masjid Nabawi itu, siapa yang jadi imam? Abdurrahman bin Auf. Dalam sejarah kekhilafahan para sahabat, kalau seseorang menjadi imam pengganti khalifah, maka dia sebenarnya khalifah berikutnya. Begitu. Dan itu sebuah isyarat besar. Jadi sholat ini, imamah sholat ini Pak, ini sebuah simbol, gak sembarang ini. Sebenarnya tidak sembarang. Makanya kan menjadi salah kaprah ketika pemimpin gak bisa ngimami sholat, itu yang ruwet. Pasti akan ruwet. Karena mau pakai simbol apa? Simbol yang paling mudah simbol sholat ini. Dan memang orang akan belajar tentang lihat kebersamaan imam belum rukuk ya belum rukuk dan seterusnya. Jadi hadirin dirahmati Allah, paling berpeluang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan tetapi Abdurrahman radhiyallahu anhu ketika dia paling berpeluang, dan peluang beliau bukan apa-apa, memang beliau orang sangat layak. Sangat layak dari semua sisi. Yang dipimpin, bayangkan yang dipimpin para sahabat dan tabi'in. Itu generasi, jangankan bicara sahabat, bicara tabi'in saja luar biasa. Bagaimana sahabat? Makanya pemimpinnya pasti pemimpin yang tak sembarang orang, tidak sederhana. Mimpin masyarakat seperti itu harus orang yang luar biasa di segala lini. Mereka orang yang bukan hanya seorang yang bisa mimpin, bukan Pak. Mereka punya ilmu yang bahkan mencapai derajat ijtihad. Orang mencapai derajat ijtihad itu kan tidak seperti kita hari ini. Hari ini syarat ijtihad siapa saja yang penting punya handphone. Asal punya handphone boleh ijtihad sekarang Ustaz. Wah itu menurut saya tidak boleh, kirim. Masya Allah mustahid semua antum. Luar biasa. Masalah pertanggungjawaban akhirat nomor sekian, ya kan? Masalah kalimat kita salah. Antum pikir ngasih jempol ting gitu di itu, antum pikir itu bukan fatwa itu. Tidak sembarang teman-teman. Tang ting kemudian ujungnya ternyata salah Pak, salah. Siap-siap masuk neraka saja. Itu betul lah Pak. Karena loh ini kalimat ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa itu orang yang paling berani masuk neraka. Sudahlah, cukup ya, berhentilah. Sahabat aja dulu yang ilmunya tinggi itu Pak, kalau datang pertanyaan dikirim ke saudaranya, itu yang lebih ahli daripada saya. Terakhir balik ke dia lagi. Karena semua orang tahu dia yang ahli, tapi begitu hati-hatinya dia. Jadi level-levelnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu level-level pucuk-pucuk tinggi. Cuma memang dari awal Abdurrahman bin Auf sudah mendeklarasikan dirinya bahwa saya ini kalau urusan jabatan tidak mau. Saya nggak mau. Jadi kata Abdurrahman, serahkan pada saya yang memimpin musyawarahnya. Karena saya nggak minat. Kalau saya minat saya khawatir memimpin musyawarah ada kepentingan. Tapi kepemimpinan khilafah ini saya tidak minat, sehingga serahkan pada saya, sehingga musyawarah 6 orang itu yang memimpin adalah Abdurrahman bin Auf sampai terpilihnya khalifah luar biasa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini
bukan kalimat pengusaha seperti definisi hari ini, Pak ya. Nah, ini luar biasa ini. Nah, itu yang harus dihadirkan. Gitu. Lu nggak masalah kan? Ahli ilmu seperti Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah. Kalau semalam saya kisahkan tentang Abdullah bin Mubarak. Ya, kalau antum hadir di Al-Irsyad, saya kisahkan kisah Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu ahli ilmu, Pak. Itu levelnya level Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik, antum bisa bayangkan Imam Malik masih hidup awal abad 2 Hijriah. Ya, memang satu angkatan, meninggalnya hanya beda 4 tahun mereka berdua ini. Tapi bedanya kalau Imam Malik itu nggak punya harta, hartanya tidak banyak. Kalau Abdullah bin Mubarak itu hartanya melimpah ruah, saya kisahkan semalam. Tapi itu juga artinya bahwa seperti umpamanya yang lain, contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama besar. Dan Imam Abu Hanifah itu waktu ayahnya meninggal, ayahnya meninggalkan harta sangat banyak, sehingga Abu Hanifah itu kaya. Tapi Abu Hanifah menjadi ulama besar dan kita semua tahu. Bahkan hari ini madhab Hanafi itu madhab yang dianut oleh terbesar penduduk muslim di muka bumi ini. Madhab Hanafi itu malah madhab Hanafi itu. Oh iya, membentang dari mulai wilayah bekas jajahan Soviet itu, wilayah dulu bekas Persia sampai sekarang, kemudian terus masuk ke wilayah Cina, terus masuk ke daratan Eropa, Turki dan seluruh Eropa. Hanafi madhabnya. Orang luar biasa seperti Imam Abu Hanifah melahirkan orang-orang luar biasa. Tetapi beliau pengusaha, beliau itu al-bazzaz, itu penjual kain. Beliau punya ruko itu. Kalau sebelah waktunya jualan yang dibuka rukonya, pas yang tempat jualannya. Kalau sudah waktunya ngajar dibuka rukonya yang bagian beliau ngajar, tutup pasarnya tutup. Dan yang hebat, ya begitu, karena harta ini di tangan orang soleh maka luar biasa. Abu Hanifah itu mengeluarkan hartanya untuk mencari anak-anak muda berbakat. Anak-anak muda hari ini. Ini tadi Ustaz Abdul Qadir sepanjang jalan saya minta kisahnya. Bagaimana beliau mendidik generasi muda hari ini. Abu Hanifah itu begitu. Dia keluarkan hartanya untuk mendidik generasi muda. Saya kasih contoh, lihat. Ini salah satu karya harta Imam Abu Hanifah selain ilmu beliau. Yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf. Kalau antum baca Abu Yusuf, kalau nggak kenal mungkin antum nggak akan tahu kebesarannya. Tapi kalau antum pernah belajar biografinya, Abu Yusuf itu murid langsungnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu rahimahullah ta'ala punya muridnya banyak, tapi ada 2 yang paling istimewa. Yang satu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kedua Abu Yusuf. Ini 2 orang ini dikenal dengan Sahibah Abi Hanifah. Ini 2 murid terdekatnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itulah orang pertama kali dalam sejarah Islam yang memiliki gelar Qadhi Qudah. Pertama kali di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Qadhi Qudah itu artinya hakimnya para hakim. Sebelumnya tidak ada jabatan ini. Sebelumnya adalah ya hakim. Qadhi itu dalam Islam mesti orang-orang sangat berilmu, apalagi abad-abad awal. Abu Hanifah kan meninggal tahun 150 Hijriah. Maka setelah itu nampaknya diperlukan seorang yang lebih tinggi daripada para hakim itu ilmunya untuk melihat semua karya para hakim itu di meja persidangan. Nah, maka orang pertama kali diangkat dalam Islam adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf itu orang miskin dulu. Bapak ibunya orang miskin, orang tidak mampu makan aja susah. Abu Hanifah ngeliat anak ini cerdas ini. Anak suka bolak-balik cerdas, panggil sini. Di mana kamu tinggal? Apa kerjaan kamu? Saya ini, Abu Yusuf bilang, saya ini mau kerja bantuin bapak ibu nyari uang, nyari makan. Oh gitu. Berapa ya kamu biasanya hasilnya? Sekian, sini. Duduk di sini, di majelis saya. Kamu ngaji sini, ini uang. Sejumlah yang kamu perlukan itu. Sebelum dikasih uang sempat disuruh ngaji dulu. Sini ngaji, begitu ngaji ketahuan tuh kan benar cerdas. Cerdas. Kelihatan ini anak nih luar biasa berbakat sebagai ahli ilmu. Begitu orang tuanya tahu bahwa Abu Yusuf belajar di majelis Abu Hanifah, ibunya bilang begini, kamu jangan bergaul sama Abu Hanifah. Abu Hanifah itu makanannya saja roti bakar. Zaman dulu roti bakar roti mewah, Pak. Iya, artinya nanti ada makanan yang lebih mewah yang khusus para raja.
Nanti sebuah simbol, kita ini makan susah. Abu Hanifah mah orang kaya, dia nggak perlu bekerja, duduk belajar, memang nggak perlu uang gitu bahasanya. Bukan itu bahasa standar hari ini, bukan sama aja ya kan? Maka Abu Hanifah temui ibunya, gitu ya. Karena sampai Abu Hanifah keluarkan kalimat ajaib, ajaib, dan kalimat itu terjadi setelah Abu Hanifah wafat. Lihat, ahli ilmu ini memandang dengan cahaya Allah, bukan dengan matanya. Karena memandang sesuatu yang baru terjadi bahkan setelah dia wafat. Sampai Abu Hanifah mengeluarkan kalimatnya, kamu Abu Yusuf, suatu hari kau akan makan faludaj di atas piring fairuzaj. Faludaj itu makanan sangat mewah yang makan hanya khalifah dan istana, nggak ada di luar istana makanan itu. Ini faludaj namanya. Saya juga belum ngerasain kalau itu, saya nggak tahu. Saya nggak bisa ceritakan, tahu bahasa saya. Di atas piring fairuzaj. Piring fairuzaj itu piring khusus yang sangat mahal karena dia terbuat dari batu-batu istimewa itu. Wah, ini, dan itu hanya ada di dalam istana kekhilafahan. Itu sampai kalimat. Jadi mau apa? Kalau urusan cuma urusan dunia, kata Abu Hanifah, suatu hari kau makan faludaj di atas fairuzaj, jangankan cuma roti bakar gitu ya. Maka ketika Abu Yusuf diangkat jadi qadhi qudhah, disuguhi faludaj di atas piring fairuzaj oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Saat disiapkan dia senyum-senyum. Kata Harun ar-Rasyid, kenapa senyum-senyum? Saya ingat kisah kalimat guru saya, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Itu Abu Hanifah mengeluarkan uangnya. Kamu perlu berapa? Dalam sebulan untuk membantu Bapak Ibu, sekian saya kasih. Abu Hanifah bilang, nanti kalau habis bilang ke saya. Habis, bilang, habis kasih lagi. Kalau habis bilang ke saya. Terus begitu sampai jadi orang besar. Itu proyek peradaban Pak. Jadi dulu ya pengusaha ya ulama ya pengusaha ya begitulah. Gitu ya. Ya pemimpin juga waktu. Tinggal mereka memilih. Saya kayak Abdurrahman bin Auf, saya di pengusaha saja. Kalau Utsman pengusaha besar, tapi beliau jadi khalifah. Saya mau bacakan hadirin untuk Bapak Ibu sebagian data, karena ini data semua isinya. Sebagian data kekayaan. Data kekayaan para sahabat Nabi, bahkan ring satu Nabi. Ini sebagian. Ini saya coba bacakan ya. Ini kalau antum lihat, ini memang kekayaan ini melimpah ruah ketika setelah muslimin, terutama di masa Umar, karena muslimin melakukan perluasan wilayah Islam, dan dengan takluknya Persia, dan Persia itu wilayah yang subur, Irak, Iran terus ke sana, kemudian kaya raya, sehingga semakin terbuka wilayah-wilayah Islam. Nah, maka memang ada orang-orang yang sudah kaya sejak Rasul masih hidup. Ada orang kaya, tapi ada orang-orang yang memang belakangan. Bahkan baru saja kemarin dia sepatu aja tidak punya, sendal aja nggak punya. Seperti Abu Hurairah itu tinggal di Suffah, ya, salah satu orang yang tinggal di Suffah, dan orang tak mampu. Dan bahkan kenapa Abu Hurairah yang sebentar bersama Nabi, kemudian beliau memiliki riwayat hadis yang paling banyak dibandingkan sahabat Nabi yang lain, karena Abu Hurairah mengatakan, kalau saya itu hanya pengen belajar sama Nabi, fokus, saya tinggal di Suffah, yang penting perut saya ada isinya hari ini sudah cukup, dan saya habiskan untuk ngaji bersama Nabi. Kalau yang lain sibuk di pasar. Dan itu kalimat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa seperti saya yang jauh lebih senior kan, dari awal Mekah, tapi hadisnya tidak banyak, periwayatan tidak banyak karena kami sibuk dengan pasar, kata Umar. Walaupun Umar orang dengan derajat ilmu yang sangat tinggi. Dari secara periwayatan Abu Hurairah pernah pingsan di samping mimbar, Pak. Pingsan samping mimbar. Sampai Abu Hurairah bilang, orang menduga saya lagi ada penyakit apa? Bukan penyakit, saya lapar. Saya lapar sampai pingsan di samping mimbar Masjid Nabawi. Nah, gitu sahabat. Tapi begitu dia ditunjuk jadi pemimpin di wilayah Bahrain di masa Khalifah Umar bin Khattab, itu sampai Umar kaget, Pak. Ini duit sebanyak ini yang kau punya ini dari mana? Itulah kenapa Umar menerapkan konsep min aina laka hada. Itu konsep Umar.
kepada pemimpin-pemimpin di bawahnya, konsepnya min aina laka hada. Ini menarik untuk Indonesia sebenarnya, cuma memang gagal digolkan di Indonesia, karena kalau digolkan ruwetnya minta ampun ini, ya kan? Karena perlu dibangun penjara-penjara yang banyak. Tapi sebenarnya gampang, supaya nggak usah dipenjara. Kalau memang layak dihukum mati, itu biar gampang. Enggak, memang begitu. Dalam Islam kan kalau ada kerusakan nggak dipenjara, Pak. Kerusakan yang massal sifatnya, muharabatullah wa rasulah, itu kan pembahasannya bukan di penjara. Penjara itu nyusahin negara, gitu. Memang harus hukum mati. Innalladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Jadi merusak di bumi luar biasa. Ya, dan di konsep Umar gitu, konsepnya dari mana kamu dapat ini? Itu konsepnya. Min aina laka hadza, dari mana kau dapat ini? Jadi setiap pemimpin itu sudah ada catatan harta seperti yang hari ini dilaporkan, laporan kekayaan itu zaman Umar sudah ada. Jadi nggak usah bangga-banggaan hari ini nggak ada barang baru, Pak. Kalau untuk baca sejarah Islam lebih hebat. Laporan kekayaan pejabat itu sudah ada. Itulah dia laporkan, nanti di akhir jabatannya suruh laporan lagi. Begitu angkanya kelihatan, nah disitulah Umar baca, ini nggak masuk nih, ini kebanyakan. Kalau kebanyakan, kau harus bisa jelaskan dari mana kau dapat ini. Nah, makanya kaidah hukum positif Indonesia nggak masuk kalau untuk urusan harta pejabat, nggak masuk. Kalau hari ini kan bahasanya adalah praduga tak bersalah, harus dibalik menjadi praduga bersalah. Iya, itu min aina laka hadza. Kamu salah, kamu harus bisa jelaskan. Kalau tak bisa jelaskan, disita negara. Atau kamu jelaskan, khalifah tidak puas, disita negara. Itu dilakukan pada siapapun jabatnya, termasuk Abu Hurairah. Bukan mereka tidak amanah, ini sahabat Nabi, semua orang amanah jujur. Cuma ini adalah keputusan khalifah. Saya tadi janji baca ya, saya sedikit bacakan teman-teman, supaya kita tahu bagaimana sahabat Nabi setelah Nabi SAW terutama, dan mereka adalah para pengusaha, para pedagang yang luar biasa. Ada yang penghasilan kebun itu juga penghasilan besar sekali, dan penghasilannya sangat amat besar, terutama wilayah-wilayah subur seperti Khaybar, seperti wilayah Irak. Itu wilayah-wilayah sangat subur. Wilayah Ardus Sawat itu wilayah Irak sangat subur dengan penghasilan yang sangat melimpah. Saya berikan contoh umpamanya sahabat Nabi SAW yang meninggal tahun 54 Hijriah, Hakim bin Hizam. Itu disebutkan bahwa beliau robiha biha mi'ata alf dirham. Ini waktu pembahasan tentang masalah salah satu transaksinya. Jadi kalau mereka jual beli apa transaksi, untung berapa sih gitu ya. Itu keuntungan mereka itu angka kecilnya ratusan ribu dirham gitu ya. Supaya antum tahu, membayangkan satu dirham itu kalau hari ini sekitar 60.000 rupiah. Hari ini dalam angkanya 60.000 sampai 70.000 rupiah. Ya, jadi kalau nanti saya sebut angka-angka itu, antum bayangkan itu. Ya, kalau dinar itu 2 juta rupiah kurang lebih hari ini. Ya. Amr bin Huraith itu pernah beliau ini transaksinya transaksi ghanimah. Jadi ada ghanimah, kan ghanimah yang didapat negara itu kan bisa dibagi atau sebagiannya diuangkan dan seterusnya. Yang didapat di perang Nahawan, ada perang Nahawan itu perang tahun 21 Hijriah. Itu beliau ini bertransaksi dengan membeli itu barang-barang ghanimah yang didapat dari perang Nahawan. Nahawan itu Persia. Begitu dapat, dia beli seharga 2 juta dirham. Ya kali 60.000 ya, kali 60.000, 2 juta dirham itu transaksinya. 2 juta dirham. Begitu dia jual, itu dia untungnya sampai berlipat karena dia dapat 4 juta dirham. Itu sekali transaksi mereka begitu dulu sahabat. 4 juta dirham. 4 juta dirham berapa ya, Pak? Itu sekali transaksinya orang-orang zaman itu, Pak. Ya. Mungkin nama-nama itu agak asing, saya tunjukkan yang dekat dengan antum.
Saya tunjukkan, umpamanya contoh lain adalah sahabat mulia yang antum tahu, dan ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga, itu Talha bin Ubaidillah. Kalau Utsman, Abdurrahman itu sering dengar. Saya tunjukkan nama-nama itu. Talha bin Ubaidillah. Saya tunjukkan kalimatnya. Talha bin Ubaidillah itu salah satu income kekayaannya saja. Ini salah satunya. Beliau punya income di mana-mana, apalagi negeri Islam dibuka. Bahwa kanat hullatuhu liyaumiyah fi ihda dhaya'ihi fil Iraq tatarawah ma baina 1000 ila 2000 waq. Ini ukuran-ukuran zaman dulu. Wa yaghullu hawali 10,000 dinar fi manatik ukhra. Jadi beliau itu penghasilan beliau itu, teman-teman, itu di sebagian dari penghasilan saja. Umpamanya dia punya penghasilan 10.000 dinar. 1 dinar 2 juta. 10.000 dinar itu hanya salah satu tempatnya. Waqad jaa marratan 700,000 dirham min Hadramaut wa 500,000 dirham min al-Iraq. Suatu hari itu datang harta dia, namanya pengusaha besar, Pak, datang dari mana-mana duitnya. Dari Hadramaut, dari Yaman, saat itu datang 700.000 dirham. 700.000 dirham. Antum sibuk hitung ya, biar antum tahu hartanya siapa. Itu dari Hadramaut. Yang dari Irak itu datang 50.000 dirham. Itu yang dari Irak. Wa qad tasaddaq bi amwal katsira. Kalau masalah sedekah pasti sangat banyak. Fayudhkar annahu tasaddaq marratan bi 400,000. Tapi memang gini, teman-teman, nanti pembahasan berikutnya bahwa kekayaan ini akan diimbangi dengan amal yang luar biasa memang. Ya. Karena ketika harta datang seperti itu, memang sahabat itu kan orang yang dunia itu memang sudah nggak penting buat mereka. Buat mereka penting itu akhirat. Mereka mimpin bumi, Pak, teman-teman ya. Jadi jangan salah, mereka tuh mimpin bumi. Tapi memang karena bukan target besar itu. Karena bukan target besar dunia ini, itu karenanya mereka bisa memakmurkan bumi. Tapi kalau target besar kita adalah dunia ini, nggak akan bisa memakmurkan bumi. Kita pasti hanya rebutan di bumi ini. Tapi kalau target kita akhirat, ini seperti sahabat, nggak ada, Pak. Mereka mudah sekali. Infak tuh, kalau urusan infak sahabat nggak usah ditanya, Pak. Itu sudah, apalagi duit sebanyak itu, duit sedikit aja mereka infakkan, apalagi duit sebanyak itu. Mereka infak tasaddaq marratan bi 400,000. Jadi sekali infak tuh, Talha tuh pernah infak paling 400.000 dirham. Sekali infak ini 400.000 dirham baikkan. Sekali waktu wa marratan ukhra bi 100,000, ini 100.000 dirham. Itu infak-infak mereka. Dan seterusnya. Wa kanat tarikatuhu ba'da wafatihi kabira jiddan, haitsu taraka min al-'aini hawali 200,000 wa 200,000 dirham wa 200,000 dinar. Waktu beliau meninggal, ini setelah infak, wakaf segala macam itu, masih tersisa waktu meninggal, Pak. Masih ada sisanya. Duit itu disebar untuk muslimin. Bahkan uang sahabat pengusaha itu digunakan untuk menopang negara, menyelesaikan masalah sosial. Itu kerjaan para sahabat dengan uang mereka. Ya, dan ini bagian dari karya-karya mereka. Bahwa sudah seperti itu karyanya, waktu meninggal masih meninggalkan harta. Oh, masih ada sisanya ternyata. Masih nyisa hartanya. Kita lihat sisanya. Berapa yang tersisa? Yang tersisa yang berupa uang saja. Ini belum yang berupa tanah, rumah, kekayaan binatang ternak, apa itu. Belum yang itu. Ini uang saja. Kurang lebih alfai alf itu 2 juta. Jadi wa mi'atai alf, jadi 2.200.000 dirham. Itu sisanya, dan 200.000 dinar. Itu hitung sendirilah ya. Gitu. Pakai kalkulator hitung. Ya Mas, itu belum beliau meninggalkan az-zahab wal fiddah dan seterusnya, belum aqarat tadi, properti yang beliau tinggalkan. Itu sudah diinfakkan. Memang begitulah. Itulah kenapa teman-teman, saya mohon maaf, saya pernah diminta mengisi namanya entrepreneur muslim. Saya bilang kayak antum salah undang saya deh, saya bilang. Karena pembicaranya ada beberapa orang para entrepreneur gitu ya, entrepreneurship muslim gitu kira-kira. Karena saya itu mohon maaf, saya tidak minat dengan
pembahasan entrepreneurship apa itu saya tidak minat. Sekarang saya suka baca beginian ini. Kenapa? Antum jalani syariat ini urusan kaya itu pasti, Pak. Jadi nggak usah ngubur-ngubur pengen kaya. Oh sampai perlu pelatihan ini pelatihan itu, ujung-ujungnya halal haram nggak diurusi juga kok. Yang penting gimana caranya dengan modal sedikit bahkan tanpa modal Anda dapat untung sebesar-besarnya. Itu halal haram nggak ada fikihnya di situ, bahkan pembahasan kajian ya kan. Ya kan nggak ada fikih halal haramnya, yang penting berusaha dulu. Begitu duit udah banyak baru nanya Ustadz ini hukumnya haram apa halal. Oh, duitnya udah banyak baru nanya. Kalau saya bilang haram atau kan kelabakan juga. Ya tahu ujungnya juga bingung. Kayak gitulah, Pak. Teman-teman ya, makanya saya bilang karena begitu. Ini sahabat ini dulu, ya Allah, antum nanti saya bacakan Zubair, Pak. Zubair bin Awam, juga satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Ring satu Nabi SAW. Zubair bin Awam itu waktu nikah miskinnya luar biasa. Nikah dengan putrinya Abu Bakar, Asma. Putri Abu Bakar. Asma yang cerita sendiri. Waktu saya nikah sama Zubair nggak punya apa-apa. Zubair cuma punya satu kuda. Yang sayalah yang kerjaannya ngasih makan itu kuda. Nggak punya apa-apa Zubair. Miskin semiskin-miskinnya, Bang. Tapi nanti saya bacakan bagaimana kekayaannya Zubair berikutnya. Oh, Muawiyah radhiyallahu anhu, putranya Abu Sufyan. Muawiyah miskin, Bang. Kan datang Fatimah binti Qais datang ke Nabi SAW. Datang ke Nabi, Fatimah binti Qais datang ke Nabi minta saran, konsultasi ke Rasul. Ya Rasulullah, aku ini dilamar 2 orang. Kok bisa ada 2 orang lamar? Kan nggak boleh melamar lamaran saudaranya. Kok bisa? Kan Nabi bilang jangan kau lamar lamaran saudaramu. Ini perempuan sudah dilamar, kamu tuh nggak boleh ngelamar lagi karena sudah dilamar. Keduluan itu masalah antum kelamaan, ya kan? Nggak boleh dilamar. Tapi ini kok bisa dilamar 2 orang? Yang satu Muawiyah, satu Abu Jaham. Ya karena dulu itu begitu, Pak. Dulu itu masalahnya dulu itu nggak kelihatan. Kalau sekarang itu kan perempuan laki belum lamaran aja udah kelihatan. Ya, dulu nggak kelihatan. Hubungan laki perempuan tuh nggak ada. Apalagi urusan lamaran itu disuruh dirahasiakan. Urusan walimah harus nikah, urusan diumumkan. Artinya bahwa saat itu ketika Nabi dimintai konsultasi itu, Nabi SAW mengatakan apa? Tentang Muawiyah. Amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Muawiyah itu melarat, nggak punya harta. Itu waktu ngelamar aja Nabi bilang, kamu tanya kan Muawiyah bagaimana, Abu Jaham gimana. Nabi tahu siapa yang konsultasi kan. Ini perempuan yang nggak cocok kalau suaminya nggak punya uang. Tapi orang memang tidak tahu masa depan. Tidak tahu masa depan. Yang berikutnya nanti antum kalau lihat kekayaan Muawiyah radhiyallahu anhu luar biasa. Itu pengusaha-pengusaha luar biasa. Bahkan mereka pemimpin-pemimpin luar biasa. Mereka berikan hartanya untuk akhirat. Jadi bukan segala urusan itu negara gitu loh, Pak. Semua nungguin negara. Kesehatan ya kita tunggu negara lah. Walang kabut negara kan. Nanti ada urusan keuangan, ada kerugian, ada apa, semua negara. Urusan pendidikan semua negara bebannya. Yakin negara antum sudah miskin. Kan kemarin saya bilang semalam, negara antum itu sudah miskin, utang udah 4.000 triliun. Kalau masyarakat muslim ini masih kaya, alhamdulillah. Yang miskin negaranya saja. Kalau masyarakatnya, jadi sudahlah. Katanya kalau betul antum tulus membela negara ini negara amanah dari Allah SWT. Kalau iya sudah nggak usah ngurusi negara ini. Artinya negara yang nggak usah dibebani lagi, maksud saya. Jangan dibebani lagi. Jangan negara ini dibebani, sudah terlalu banyak bebannya. Sudah nggak sanggup mereka, negara sudah nggak sanggup berdiri, kan? Makanya kita bicara tentang, ayo kita perbaiki, ujung-ujungnya juga minta dana negara. Ada anggarannya nggak, Mas? Ya, Mas. Dulu sahabat nggak begitu, Pak. Dari kantong mereka danai negara itu. Mereka tegakkan negeri ini. Betul mau perbaiki negeri ini, kita perbaiki negeri ini. Dari mana uang kita cari negara ini. Umat Islam negeri kaya. Ini kita tinggal di negeri yang Masya Allah kaya raya. Nah, jadi Muawiyah contohnya itu miskin dulunya. Tapi memang dari sejak awal, Pak, Muawiyah itu radhiyallahu anhu itu salah satu orang yang memang dididik oleh keluarganya, oleh bapak ibunya. Dan memang Muawiyah ini turun dari Abu Sufyan. Ya, jadi ini ceritanya panjang tentang nasab Arab, arti saya cuma ingin sampaikan dari mulai Abu Sufyan itu memang kepemimpinan itu memang luar biasa pindah ke Abu Sufyan di nasab Quraisy itu. Nasab Quraisy kan ada banyak keluarga besar. Kemana turunnya kepemimpinan itu akan kelacak.
Sampai terakhir itu di masa Abu Sufyan itu kepemimpinan turun di Abu Sufyan. Sehingga ke bawahnya itu seperti Muawiyah putranya radhiyallahu anhu itu adalah orang yang memang termasuk orang yang punya, bahasa kita ini punya bakat kepemimpinan. Jadi nggak usah dididik jadi pemimpin pun pasti jadi pemimpin. Yang begini jumlahnya sedikit, jangan di ini ya. Dan ini ada analisanya sendiri, kajian sendiri. Dan makanya waktu Muawiyah masih kecil, Pak, dimomong sama ibunya, Hindun binti Utsbah. Dimomong sama ibunya masih lucu-lucunya kecil gitu. Ada orang lewat, Pak. Ada orang lewat bilang, "Oh, luar biasa, ini anak yang luar biasa. Ini orang yang lewat ini orang yang kalau di Quraisy jahiliyah dulu punya apa bahasa kitanya ya? Bisa memandang masa depan gitulah ya." Orang-orang kayak gitulah. Wah, ini calon raja Arab ini. Gitu. Ini calon raja Arab. Hindun sang ibu ketika dengar itu kalimatnya bukannya senang, marah, Pak. Kan orang bilang, "Wah, ini luar biasa anak kecil ini calon raja Arab." Hindun marah. "Celaka kamu." Malah dimarahi, Pak. "Celaka dia. Anakku ini celaka kalau nggak sampai bisa jadi raja dunia." Raja Arab tuh nggak main buat anak saya. Antum tahu? Nggak main raja Arab tuh. Nggak level, Pak. Celaka dia kalau tidak menjadi raja dunia ini. Betulan, Pak. 40 tahun jadi pemimpin, 20 tahun yang terakhirnya menjadi khalifah. Itu pemimpin dunia. Kalimat ibu tuh, makanya hati-hati. Oke, lanjut. Zubair, tadi saya cerita tentang Zubair ya. Zubair yang tadi miskin waktu nikah dengan Asma. Tapi Masya Allah ya. Zubair itu punya saking banyaknya harta itu dia punya budak, Pak. Budak dulu perbudakan itu Islam berupaya menghapusnya, karenanya sahabat itu juga terus memerdekakan, cuma karena jumlah budak sangat banyak sehingga oleh muslimin dipekerjakan dengan baik. Kalau dulu kan budak diperlakukan dengan cara seperti binatang, kalau ini tidak, bahkan terus sahabat itu kalau membebaskan budak, padahal harga satu budak itu mahalnya luar biasa, tergantung keahlian dan kehebatan budak itu. Zubair itu punya 1000 budak, Pak. 1000 budak. Yang begitu nanti akan dibebaskan. Tapi tadi dipekerjakan, bahkan sebagian budak itu nanti ada yang jadi ahli ilmu, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi pengusaha besar, itu di budak-budak itu. Ya, jadi memang level di kita ini kalau nggak kayak gitu memang lebih rendah dari budak zaman itu. Karena dulu zaman sahabat Nabi SAW gitu, itu budak-budak saja itu sampai seperti itu. Waktu Zubair bin Awam meninggal, ini kan sekali lagi dengan semua infak-infak luar biasa yang sudah dilakukan. Zubair itu waktu meninggal, istrinya ada 4 ya, memang sahabat mulia dulu istrinya nggak ada yang 1. Kapan-kapan saya tunjukkan datanya, Pak. Saya tunjukkan datanya nanti. Ada rumusnya itu. Ya, rumus nanti kapan-kapan lah waktu itu, Mas. Tapi begitu orang-orang mulia zaman itu tidak ada yang istrinya 1. Memang gitu ya. Bahwa waktu beliau meninggal istrinya 4 yang tersisa. Ya kan itu udah batas maksimal. Makanya istri sahabat Nabi itu istrinya bisa tersebutkan 7, 9, sekian belas, itu tentu 4 di tahap pertahankan, meninggal ganti atau cerai diganti umpamanya gitu ya. Itu jadi sehingga selalu dipertahankan 4 sampai meninggal 4. Ya, Abdurrahman bin Auf juga sama. Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dengan harta semelimpah itu ya istrinya juga 4. Zubair waktu meninggal istrinya 4 dan itu satu istrinya itu berhak mendapatkan harta lebih dari 1 juta dirham warisan. Kan istri itu dapat warisan kan? Warisan dari suami. Waktu Zubair meninggal, satu istrinya itu mendapatkan lebih dari 1 juta dirham. Itu artinya bahwa 4 istrinya itu otomatis kan 4 juta dirham lebih. Dan 4 juta dirham lebih itu di dalam syariat Islam, warisan istri yang punya anak itu dapatnya 1/8. Maka 4 juta dirham lebih itu adalah 1/8 dari sisa kekayaannya Zubair bin Awam. Gitu ya deh? Iyalah, gitulah pokoknya. Makanya mereka mudah sekali teman-teman, bahwa mereka
mereka berkarya berperan. Yang saya sebutkan nama-nama ini kan ahli surga, Pak. Oleh Nabi sudah dikasih sertifikat itu kan, bahwa al-asyra al-mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Bayangkan dunianya bahagianya kayak begitu. Ya toh? Duit kalau sebanyak itu ngapain? Istri maksimal 4, ya kan? Makanya sengsara itu kita ini, Pak. Istri cuma 1 rata-rata, ya kan? Anak cuma sedikit, harta nggak banyak-banyak amat, ilmu juga pas-pasan, kesolehan apalagi. Ayolah Pak, ayolah, mari Pak. Kita ini kalau percaya dengan syariat ini nggak pakai ragu gitu loh, jangan pelintar-pelintir kanan kiri. Bismillah maju ke syariat ini, itu kayak sahabat nih loh Pak. Sahabat ini nggak pakai mikir lain, nggak ada konsep lain kecuali syariat ini. Tidak Persia, tidak Romawi, tidak Timur, tidak Barat, ini Islam. Gitu, sehingga hidup tuh maksimal bahagianya di dunia sebelum di akhirat dan di akhirat setelah di dunia. Gitu. Apapun yang mereka lakukan dijamin masuk surga ini, makanya seluruh aktivitasnya mulia Pak. Hari ini kita masih ribut hal-hal yang mari Pak, cukup sudah, mari kita laksanakan yang maksimal syariat ini. Baik teman-teman, cukup lah ya, datanya sangat banyak, data-data itu melimpah ruah. Ini saya punya data sangat banyak tentang ini. Yang saya bacakan ini adalah tesis S2 di salah satu kampus di Timur Tengah yang khusus bicara tentang masalah perdagangan di masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Teman-teman dirahmati Allah, dan waktu saya tinggal 5 menit, saya ingin tutup dengan bahwa begini, dari semua data kekayaan itu, ketika penopangnya adalah ilmu dan iman, maka yang terjadi adalah para sahabat, para pengusaha ini, mereka punya peran ukhrawinya luar biasa. Kalau masalah infak, sedekah, wakaf saya sudah selesai bicara ya, sudah itu antum sudah paham lah itu. Mereka kalau infak sudah nggak pakai ukuran. Namanya orang, saya sering cerita Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu, seluruh penduduk Madinah, penduduk ibu kota itu dibagi 3 terhadap hartanya Abdurrahman. 1/3 pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman, 1/3 pernah dipinjami oleh uangnya Abdurrahman, 1/3 disilaturahimi dengan hartanya Abdurrahman. Gitu Pak, saya pengen banget itu, melakukan itu, insya Allah Pak. Jadi saya kalau silaturahim gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Baik, nah, ini ada, nggak banyak, cuma 10.000 dirham gitu. Indah sekali gitu kan. Ketemu di jalan, Assalamualaikum, apa kabar? Masya Allah, Afan, ini ada 1.000 dinar buat antum. Itu indah sekali. Makanya itu kebayang nggak Pak? Abdurrahman kalau beliau pengen jadi khalifah, kira-kira dipilih apa nggak sama orang? Jelas dipilih, tapi kan bukan itu. Itu loh masalah di kita asal ngeluarin duit karena pengen nyalonkan diri, itu loh masalahnya. Kalau sahabat nggak begitu Pak. Ini memang tugas ukhrawi dia. Siapa yang kurang, siapa yang masalah? Bahkan negeri ini punya masalah, saya yang bertugas itu. Karena mukmin ini tugasnya semua tugas orang beriman. Dalam syariat ini tugasnya lengkap. Dari mulai pribadi sampai dunia bumi ini tugaskan oleh Allah untuk diurusi, dimakmurkan. Nah begitu, itu masya Allah luar biasa. Dan karena itu mereka luar biasa dan mereka meninggalkan sistem itu mahal Pak. Nah, ini sayangnya nggak kita pelajari. Kita cuma yang kita pelajari, ya alhamdulillah, saya selalu mengucap alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita sudah mulai belajar fikih muamalah. Itu bersyukur saya. Orang mulai tahu ini halal, ini haram. Oh begini nggak boleh. Oh kita tanyakan dulu apakah ini halal apa haram. Itu alhamdulillah. Tapi teman-teman, itu yang seperti itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau antum mau bicara bagaimana menghancurkan sistem zalim perekonomian ini umpamanya, itu belum bisa. Kenapa belum bisa? Bukan apa-apa. Sekarang begitu. Dan ini keluhan sampai ke saya dari teman-teman yang masya Allah pengusaha-pengusaha yang sudah punya kesadaran Islam yang baik, sudah belajar fikih muamalah, yang mereka selalu bertanya, setiap ketemu saya selalu nanya, sebenarnya strateginya kayak apa sih Ustaz? Untuk menguasai pasar, untuk pasar muslim, untuk apa gitu. Artinya apa? Bahwa ini konsep dasar halal haram ini kemudian harus difikirkan bagaimana sistemnya.
di perekonomian, di pasar, di transaksi keuangan, di segala macam hal itu. Dan itu semua sudah dicontohkan sahabat. Mereka meninggalkan sistem itu yang mahal itu. Makanya mestinya itu dipelajari setelah belajar halal haram ini gitu, teman-teman. Nggak cukup antum buka counter gitu, toko muslim, toko syariat ya kan. Ada dua masalah. Masalah pertama, ternyata masyarakat muslim nggak mau pindah belanja ke situ. Yang belanja juga banyak di satu. Masalah yang kedua ada, begitu masuk kita ke dalamnya, ternyata produknya sama-sama juga, dia juga yang punya produknya. Jadi hanya membesarkan balon ditiup dari sisi yang berbeda. Balonnya sama. Kalau kemarin yang niup toko-toko yang lain, ya kan, dari sini dibesarkan kapitalisme ini, kemudian kita ikut niupin besarin dari sebelah sininya. Ya baru itu. Makanya yuk tanyakan pada sahabat. Sahabat itu diajari Nabi, kemudian mereka sudah begitu, dunia sudah yang mereka pegang, bumi ini yang mereka pegang, mereka hadirkan sistem ini. Ini perlu waktu panjang untuk bicara. Dan itu tercatat semua, bukan tidak tercatat. Saya semalam contohkan tentang sebuah aktivitas yang orangnya disebut Soyrofi atau Soyarifah bentuk jamaknya. Soyrofi itu teman-teman, kalau antum baca, nanti antum baru akan dapat konsep. Oh Allah, ternyata perbankan hari ini itu bukan barang baru bagi muslimin. Cuma bedanya kalau ini dijalankan oleh sahabat, tabiin dan seterusnya, sudah pasti syariatnya gitu. Hari ini kan jungkir balik nih. Kan? Mohon maaf ya, perbankan syariah nggak lebih dari 5%, nggak naik-naik gitu. Nah itu mesti harus dianalisa, mentok itu memang harus dianalisa. Nggak mesti harus salah, tapi maksud saya harus dianalisa. Kenapa gitu? Kenapa? Mestilah, ya mesti harus jujur begini. Ini mesti, karena tadi teman-teman, jangan lihat tentang, saya sering kasih contoh. Ya. Karena kita membayangkan bahwa kita susah membayangkan umpamanya gini, sistem transfer kita kan transfer pakai gadget dikit kekirim kemanapun ya kan, transfer uang. Antum pikir sistem transfer itu barang baru? Sahabat sudah melakukan, Pak. Dari kota ke kota, dari negara ke negara, sudah dibuat. Makanya kalau antum baca sejarah Islam, antum nggak gampang gumunan dengan keadaan hari ini, nggak gampang heran tercengang, wah hebat, biasa aja. Biasa banget, beneran Pak. Yang berbeda hanya alat. Sekarang pakai alat elektronik alatnya, hanya alatnya saja yang beda. Sistem yang mahal bukan alat teman-teman, yang mahal itu sistem. Kalau alat besok akan diciptakan alat baru lagi kan begitu. Tapi sistemnya ini dipertahankan. Dulu pedagang-pedagang Islam dia berdagang. Saya kasih contoh, mereka dagang umpamanya di Hadramaut di Yaman. Saya dulu umpamanya gini, umpamanya pedagang dulu, umpamanya saya pedagang ya, umpamanya gitu ya. Dagang di Hadramaut. Saya ternyata berhak 100.000 dinar. Pak itu dulu dinar ya uang emas Pak. Itu kalau saya tenteng-tenteng itu duit emas Pak, 100.000 dinar. Pertama berat, kedua hilang, resiko hilang ada, namanya resiko mungkin saja ada masalah di jalan. Saya bilang ke Soyrofi yang di Yaman. Saya akan bilang, Mas, ini saya uang ini 100.000 dinar, uang saya hasil transaksi saya di Yaman. Saya cuma pengen bawa 1.000 dinar. 1.000 dinar. Sisanya saya mau ambil di Mekah. Dia bilang, siap, nggak bawa duit saya Pak. Saya nggak bawa uang, saya bawa tulisan. Nah itu kayak cek sekarang, kayak uang sekarang. Cuma kan uang itu sebenarnya aslinya begitu. Saya bawa tulisan, yang tulisannya tidak mungkin bisa dicarikan kecuali oleh Budi Azhari. Masih hari ini. Dan dia tahu ini Budi Azhari ngarang apa nggak ngarang. Ya kan saya bisa aja nulis sendiri kan zaman itu. Jadi antum bilang security, pengamanan segala macam. Alah, pengamanan hari ini duit juga bisa di print apa? Iya. Toh jebol juga antum bilang pengamanan hebat. Kenapa dulu sahabat luar biasa, tapi luar biasa. Begitu sampai di Mekah umpamanya, saya di Mekah beraktivitas transaksi dan saya ngambil uang saya, ternyata saya berubah pikiran umpamanya. Oh, saya berubah pikiran deh. Gini-gini, Pak Soyrofi, saya nggak jadi ambil seluruh sisa harta saya yang dari Hadramaut. Karena saya tunjukkan ini sisa harta saya. Ini saya mau ambil sebagiannya di kota Basrah di Irak. Saya mau ke Irak. Bisa, saya ambil ke Irak. Nanti ganti lagi. Oh, saya mau ke Mesir, balik ke Mesir. Balik ke Mesir. Bisa. Pertanyaan saya, coba zaman itu Pak nggak pakai alat komunikasi, nggak ada alat komunikasi. Itu si pemilik uang itu gimana ceritanya coba? Ketemunya kapan, ayo? Antum tahu ketemunya kapan? Kan mereka harus bicara dong.
Ya tahu, yang itu Sayrafi yang di Mekah ngeluarin uang berapa, yang di Basrah ngeluarin uang berapa, yang di Hadramaut tadi yang di Mesir ini. Kebayang nggak antum di mana mereka rapat pemegang sahamnya? Gitu? Lihat Pak, muslimin itu menjalankan syariat tuh kayak begini. Antum buka surat Al-Hajj, di situ solusinya. Coba. Oh kita ini bertransaksi nggak pakai ayat masalahnya Pak. Mereka buka surat Al-Hajj tuh, disitulah mereka ketemu. Begitu Allah berfirman tentang haji, surat Al-Hajj, surat haji. Begitu surat haji, maka Allah berfirman setelah ibadah haji dilaksanakan, ya kan? Maka ternyata Allah mengizinkan untuk kita mendapatkan manfaat-manfaat lain selain ibadah haji. Ya. Nah, ini kalau antum buka di tafsir-tafsir ulama, kenapa tafsirnya selalu begini? Padahal di Quran bunyinya manafi' lahum. Manafi' itu manfaat-manfaat umum, apa saja manfaatnya, bukan hanya satu jenis. Tapi tafsir ulama selalu manafi' lahum, itu tafsirnya adalah at-tijarah, dagang. Selalu tafsirnya begitu. Padahal manfaat itu umum, bukannya perdagangan. Kenapa yang disebut itu? Karena itu yang terbesar masa itu. Jadi sahabat itu sudah dikasih isyarat, dikasih panduan oleh Quran, kalian kalau mau rapat saham setelah musim haji. Maka mereka ketemuan pasti di musim haji. Mereka akan haji bareng-bareng, mereka begitu ibadah. Bayangkan betapa berkahnya rapat pemegang saham setelah ibadah haji di tanah suci. Oh kita rapat di tempat maksiat, gimana mau berkah? Habis itu berbuat maksiat pula, gimana mau berkah? Itu maksudnya Pak. Lihat bedanya. Inilah Islam. Inilah sahabat. Bayangkan itu. Duduk mereka, sudah haji pasti ketemu. Haji. Ketemu. Duduklah kita rapat. Ayo kita bicara, keluarin semua data kemarin itu. Begitu ya. Habis waktu saya, Pak. Udah kelewat. Kulin itu hebat, itu yang mahal yang mereka tinggalkan adalah sistem. Dan itu perlu kajian yang panjang dan muslimin bisa mengembalikan itu dengan izin Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan buka 1, 2, 3 pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana mungkin barangkali juga zaman nanti sudah ada bisnis online ya? Saya coba lagi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Sudah ya, sudah. Silakan. Nama yang disebutkan ya dari mana? Dr. Poin saja bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bakri, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika SD Kali 5, Surabaya. Yang pertama Ustaz, apakah mahasiswa Prodi Matematika SD Kali 5 diizinkan untuk mengopi data kekayaan para sahabat untuk dijadikan pembelajaran di kampus ini? Ngopi data barusan? Ya. Untuk data kekayaan para sahabat. Yang kedua, saya tadi mengkalkulasi semua data kekayaan langsung dalam rupiah. Saya tanya, jadi Tuhan bin Abdul Bajila itu sisa kekayaannya setelah dibagi-bagikan ketika wafat 520 miliar. Itu yang siapa, Hi? Tuhan bin Abdul Bajila. Tolha bin Ubaidillah. Baik, terus. Kemudian terakhir sebagai awal setelah dibagi-bagikan tadi kondisinya total kekayaannya adalah 1,92 triliun. Pertanyaan saya ya, Jazakallah khair. kemana sisa kekayaan yang diberikan oleh para sahabat ketika wafat? Dan saya juga pernah mendengar bahwasanya ketika orang-orang yang memiliki kelebihan harta itu akan tertunda sekian lama ketika dipertanggungjawabkan akhirat. Lantas bagaimana dengan sahabat yang memiliki banyak kekayaan di akhir hidupnya? Terima kasih. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini pertanyaan berkelas dari generasi muda kita yang harapan harus gini Pak, hadirkan generasi muda seperti ini. Itu umat punya harapan kebangkitan insyaallah. Jazakallahu khairahi sudah menghitungkan juga untuk kita kalau masalah data data ini kelebihannya teman-teman ya. Kalau antum, saya sudah pengalaman ini karena suka ngoprek di internet itu saya pengen ngecek kitab. Itu kalau kitab yang berbahasa Arab itu, sampai hari ini saya download nggak selesai-selesai, saking banyaknya.
dalam berbahasa Arab. Tapi dalam bahasa lain antum harus beli. Kalau dalam bahasa lain, bahasa Inggris sekalipun saya coba cari beli, enggak ada yang gratis. Tapi kalau yang ini kelebihan Arab sampai hari ini. Kalau urusan ilmu mereka dermawan luar biasa. Dan itu karena sejalan dengan Iqra bismi rabbik. Ya, jadi yang saya baca barusan itu hanya satu buku paling nggak sampai 200 halaman. Ini nggak sampai 200 halaman. Gitu ya. Ini tesis S2. Jadi dan sangat banyak lagi buku yang lain. Sampai buku yang lain. Ini antum bisa. Kalau yang ini antum bahkan ketik aja di Google antum ini sendiri, antum download sendiri ketemu bukunya. Ya. Judulnya yang barusan saya baca At-Tijarah wa Daulatul Khilafah. Ya, Tijarah dan wa Daulatul Khilafah. At-Tijarah wa Daulatul Khilafah. Masanya masa Khulafaur Rasyidin sampai akhir dinasti Bani Umayyah. Ya, At-Tijarah wa Daulatul Khilafah. Ini tesis S2. Silakan dicek sendiri, antum baca sih. Enggak banyak, cuma enggak sampai 200 halaman. Tapi itu hanya data sebagian, perlu nanti antum perlu data-data yang lain. Kemudian harta, kekayaan sebesar yang tadi antum hitung itu kan yang uangnya. Ya kan? Yang uang, belum yang aset. Yang aset barang atau apa tadi itu? Kebun ya rumah, ya tanah, ya binatang ternak segala macam. Baik. Nah, kemana harta itu? Tadi, pertama harta ini adalah hak ahli warisnya. Ahli warisnya. Gitu. Dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta sebesar-besar itu. Dan nanti harta-harta itu gini. Contohnya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam itu juga dulu karena orang-orang soleh kayak Zubair, apalagi orang tahu ini sahabat ahli surga segala macam. Orang pasti merasa aman nitip uang sama Zubair. Sehingga kayak bank tadi, fusi bank. Sehingga Zubair itu kalau dititipin uang oleh masyarakat, saya nitip uang Zubair nanti saya ambil bulan depan, pamannya gitu ya. Zubair bilang, boleh nggak status uangnya bukan titipan? Karena kalau titipan saya harus nyimpan dan saya nggak boleh apa-apakan. Saya siap beramal karena itu amal orang soleh, orang beriman dulu itu nggak pakai. Ya, saya mohon maaf. Sahabat dulu nggak pernah minta uang administrasi. Ini kan antum nyimpan sama saya nih, saya kan perlu safety box, ya kan? Atau apa? Jadi saya mohon maaf sebesar ya. Sahabat dulu ini amal saya. Antum nitip apa ke saya? Ini amal saya untuk antum. Oke? Sudah dititipkan itu. Makanya saya cuma bilang bedakan antara halal haram dengan bicara tentang peradaban yang lebih tinggi. Halal haram itu kewajiban di tema peradaban. Harus halal haram dulu, tapi ada yang lebih tinggi, yuk naik lagi gitu ya. Ya, artinya Zubair itu akhirnya selalu punya pola. Saya statusnya utang ya. Jadi uang yang kau titip itu utang buat saya. Gitu. Nah, kalau utang berarti kan sudah punya saya. Yang penting pas antum tagih saya bisa bayar. Nah, kalau punya saya boleh dong, saya puter. Kan gitu. Makanya waktu meninggal Zubair itu uang hartanya banyak, Pak. Banyak, makanya dia titip pesan ke anaknya, Abdullah, kalau bapak meninggal ini catatan utang bapak ya, ini nasabah nama-namanya. Gitu, lengkap datanya. Dan itu utangnya memang besar, Pak. Saya lupa angkanya, di sini ada juga datanya. Itu tak kurang dari 1 juta dirham lah kurang. Tapi itu cuma perlu dijualkan salah satu asetnya Zubair dan tertutup sudah. Itu maksudnya. Jadi harta itu diselesaikan dulu urusan semua sesuai dengan syariat, utang piutang, kalau ada wasiat ayah yang meninggal itu diberikan, baru kemudian dibagi warisan. Sudah, anak-anak itu masya Allah, anak-anak karena ini harta yang baik sebagaimana firman Allah. Lihat Allah ketika berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Ya, in taraka khairan lil wasiyah. Allah menyebut harta di ayat itu di surah Al-Baqarah itu dengan kata khairan, kebaikan. Nah, yang ditinggalin sahabat ini kan harta-harta baik, Pak. Harta halal. Karenanya akan dilanjutkan oleh anaknya dalam bentuk kebaikan karena memang yang ditinggalkan kebaikan gitu. Nah, kalau ditinggalkan neraka jadi neraka tuh anak-anaknya. Ini harta baik, khairan. Allah maunya kalau kalian tinggalkan harta itu tinggalkan khairan. Tafsirnya tuh khairan itu harta. Padahal kata-katanya khairan artinya baik. Jadi itu yang kemudian kebaikan ini akan dilanjutkan oleh anak-anaknya. Anaknya akan berkarya seperti ayahnya, dikembangkan hartanya, kemudian berinfak, bersedekah, berwakaf dan seterusnya. Ya, jadi berikan. Saya kira satu lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Islam namanya Abdul Qadir di Islam itu kan sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, tapi kita sebagai umat Islam justru menguasai pasar. Itu gimana korelasinya seperti itu? Karena kan pasar kan sangat luar biasa. Seperti ini kan, maksudnya hal-halnya kan luar biasa. Tapi di Islam justru kita harus menguasai pasar. Terus yang kedua, mungkin dikasih bocoran, apakah kebangkitan ekonomi Islam utama itu nanti kita harus paling tidak menguasai masuk market. Jadi kan karena memang zaman para sahabat itu karena memang dia punya masuk market yang luar biasa. Karena nanti depannya kita harus seperti itu untuk menguasai pasar lagi seperti itu. Karena saya tertarik dengan tadi analogi ke balon, gitu kan. Sekarang sekarang lama ramai makna syarikat, ekonomi syarikat itu kan ternyata produknya juga miliknya orang Yahudi. Jadi kan ini makna syarikat tapi ya bahannya orang Yahudi. Jadi saya setuju dengan tadi analogi itu bahan itu. Jadi sebenarnya yang membesarkan, yang mengayakan itu juga untuk orang-orang Yahudi. Jadi contohnya ini. Baik, Akhuna Abdul Qadir dan jamaah bahagia. Tentang pasar, saya di Al-Irsyad semalam juga sudah sampaikan di Masjid Al-Irsyad bahwa ini uniknya pasar. Pasar itu oleh Nabi disebut sebagai tempat yang paling buruk. Biasanya kalau sesuatu yang buruk oleh Islam pasti disuruh menjauhi. Tidak dengan pasar. Tidak dengan pasar. Ternyata pasar diminta oleh Islam untuk dikuasai oleh muslimin. Nah, ini susahnya. Susah, Pak. Kenapa? Kalau masjid, muslimin disebut oleh Nabi, dikatakan bahwa ini tempat terbaik. Sudah, masuk anak kecil, orang tua, orang nggak berilmu, orang berilmu masuk sini aman. Maka kalau tempat terburuk gak boleh sembarang orang masuk. Karena tempatnya sudah jelas oleh Nabi, diberikan statement oleh Nabi bahwa ini tempat terburuk di muka bumi. Anak kecil masuk masjid, bagus, betul ya? Tapi anak kecil masuk pasar, itu kan terjadi. Orang nggak punya ilmu masuk masjid, bagus. Orang nggak punya ilmu masuk pasar, iya. Makanya Umar, saya sampaikan semalam, Umar tuh suka nyeret ini Pak, cambuk ke pasar. Jadi khalifah, Pak. Padahal beliau sudah nugasi orang untuk menjadi muraqib, menjadi pengawas pasar, mengawasi tendensi. Karena di pasar itu ada fungsi raqabah, ada fungsi pengawasan untuk sisi syariatnya. Umar sebutkan tuh sampai membawa cambuknya, sampai dia bilang la yabi' fi suqina hadza illa man faqih wa illa akala riba radiya am aba, gitu. Umar itu khalifah, nggak boleh jualan di pasar ini kecuali yang paham fikih muamalah. Kalau tidak pasti makan riba, rela atau terpaksa. Gitu. Itu juga khalifah, seret-seret cambuk. Umar itu nggak usah pakai cambuk aja menakutkan, Pak. Umar itu. Umar itu asal hadir, anak kecil aja bubar, Pak. Lagi main, lagi asyik lari-larian, Umar datang bubar. Itu Umar betulan. nyeret cambuk pula. Oke. Jadi itu artinya bahwa muslimin ini semestinya, yang masuk ke wilayah bisnis itu mesti orang yang setelah disiapkan dengan semaksimal mungkin. Karena ini memang tempat terburuk yang ada, cuma muslimin kok diminta untuk menguasainya dan memasukinya. Maka dikasihlah adab-adab, dikasihlah akhlak-akhlak, dikasihlah hukum fikihnya, itu kuasai dulu. Kalau enggak kita akan menjadi masalah. Ya, jadi nggak boleh terjun ke dunia seperti itu kecuali memang telah siap menghadapinya. Itu. Kemudian tadi jawab. Tadi yang kedua apa tadi? Masalah tadi ya, masalah transaksi masalah perekonomian syariah, masalah perekonomian ini, teman-teman. Antum ini singkatnya antum hanya perlu belajar. Dulu di zaman Nabi SAW itu ada Nabi membuat pasar muslimin, atau belakangan dikenal dengan namanya pasar Manakhoh. Nah, pasar Manakhoh itu Nabi dengan para sahabat disitulah membangun perekonomian dari mulai awal. Lihat tuh. Awalnya pasar Manakhoh itu Nabi buka tenda sederhana, ya, di
namanya di dekat Baqi' Zubair namanya. Di situ Nabi buka tenda sederhana untuk ini pasarnya muslimin. Begitu pemimpin Yahudi Bani Nadir Ka'ab bin Ashraf tahu bahwa Nabi buka pasar sendiri, pasar baru, itu tenda dihancurin sama kepala Yahudi. Jadi dari dulu itu musuh ekonomi muslim itu Yahudi. Itu dihancurin. Antum asal buka perekonomian, nggak pakai strategi, dihancurin Yahudi. Tapi kalau didiemin, antum harus curiga, jangan-jangan saya membesarkan perekonomian Yahudi. Oh iya, ini konsep. Makanya antum perlu belajar, ini konsep detail di dalam konsep pasar manakhoh. Nah, Nabi bilang, lihat, muslimin kalau ditantangin Yahudi ngomongnya santai. Nabi bilang, udah hancur, hancur itu. Lah orang mau jualan hancur kan? Nabi bilang, saya besok akan buatkan pasar yang membuat dia lebih marah lagi. Itu konsep ekonomi muslimin. Oke, maka Nabi cari tempat dengan sahabat. Singkat kata, ketemulah tempat manakhoh, posisinya ada di sebelah kanan Masjid Nabawi kiblat hari ini. Kanannya kiblat, dan disitulah dibuatkan pasar manakhoh Nabi. Dan dari awalnya dihancurkan oleh pemimpin Yahudi, pada akhirnya Nabi menutup seluruh pasar Yahudi. Wallahu a'lam bishawab.